Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakina fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah. Sadaqallahul aliyyil azim. Saudaraku sekalian, pemirsa Assalamualaikum Nusantara TV One yang berbahagia. Pertama-tama, di dalam pertemuan yang penuh dengan kebaikan ini, marilah kita mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzibalin la yubda bilhamdulillah. Ketika kemudian satu perkara kebaikan tidak didahului dengan alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala, maka hal itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengawali dengan ucapan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita hidup sampai hari ini dan mengadakan kita di acara ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini insya Allah pertemuan yang mengandung rahmah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu kita sampaikan keharibaan junjungan alam Nabi besar kita, Nabi agung kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam juga kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, kepada tabi'un tabi'ina ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semuanya pada hari kiamat dengan lantaran kita mengucapkan salawat kepada beliau, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. InsyaAllah kita akan mendapatkan syafaatul ummah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara pemirsa, Assalamualaikum Nusantara TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sebagai seorang manusia dan kita bicara tentang manusia, maka manusia ini berpasangan. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada Adam dan ada Hawa. Ini sekarang aneh. Kita disuruh berpasangan antara laki-laki sama perempuan, antara Adam sama Hawa, bukan Adam sama Asep. Tahu kan? Itulah makanya ini tidak sesuai dengan fitrah. Kalau ada laki-laki senang dengan laki-laki, perempuan dengan senang dengan perempuan. Saudaraku sekalian, pemirsa Assalamualaikum Nusantara TV One yang berbahagia. Ketika kita kemudian bicara tentang wanita, maka wanita yang bagaimana yang memiliki kesuksesan di hadapan Allah. Ukuran kesuksesan tidak lain dan tidak bukan adalah wanita ini akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya? Banyak. Kalau laki-laki yang ngomong berarti kan karena laki-laki ini biasanya demennya dengan sunnah. Yang sunnah bagaimana? Ya udah patuh sama suami, izinkan suaminya untuk menikah lagi. Masya Allah, bukan dengan itu saja caranya saudaraku sekalian. Bukan. Kenapa? Karena seorang wanita ini pertama dia adalah memiliki kedudukan yang istimewa di dalam pandangan agama Islam. Bahkan
Ketika belum datang Islam, para wanita ini mendapati kedudukannya rendah, bahkan lebih rendah dari binatang. Ketika masuk dalam pemikiran atau ajaran Islam, wanita ini mendapatkan kedudukan yang mulia di dalam pandangan Islam. Awalnya sebelum agama Islam disebarkan oleh Nabi Muhammad SAW, ketika masih zaman jahiliyah, Islam itu kemudian melihat bahwa wanita itu tertindas. Ketika ada seorang laki-laki mau memiliki seorang wanita, maka wanita itu dibeli dengan harga sekian untuk kemudian dimiliki. Dan ketika kemudian wanita itu sudah tidak diinginkan lagi, maka wanita itu dibuang bak sampah yang tidak ada gunanya. Ketika datang Islam melihat demikian kondisinya, maka wanita diangkat dengan derajat yang tinggi. Ketika mau dimiliki seorang wanita, maka haruslah kemudian ada khitbah, ada lamaran. Selepas itu ada akdun nikah. Dan ketika proses akdun nikah, maka harus ada mahar yang menyertai. Walau bi khatamin hadidin, kata Rasulullah SAW, meskipun itu maharnya cincin dari yang terbuat dari besi. Saudaraku sekalian, pemirsa Assalamualaikum Nusantara TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, jadi wanita mendapatkan kedudukan yang istimewa dalam Islam. Benar. Lalu bagaimana dengan sorga? Apakah wanita pasti masuk sorga? Semua orang nanti akan tergantung masuk sorganya bagaimana caranya. Masuk sorga, iya. Apakah masuk sorga melalui proses sebelumnya, masuk ke dalam neraka dulu dibersihkan dosa-dosanya, lalu kemudian dimasukkan ke dalam sorga? Apakah langsung masuk ke dalam sorganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Saudaraku sekalian, betapa indah kehidupan yang ada di dalam sorga. Betapa menawan orang-orang yang tinggal di dalam sorga. Seorang laki-laki akan ditemani dengan puluhan bidadari. Kemudian seorang wanita ditemani dengan para pangeran-pangeran yang ada di sorga. Masya Allah, betapa indahnya. Hal itu dijelaskan di dalam Al-Quran pada surah yang kedua, yaitu surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-25-nya. Bismillahirrahmanirrahim. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا إِلَى آخِرِهِ الْآيَةِ. Sadaqallahul aliyil azim. Saudaraku sekalian yang berbahagia, di dalam ayat tersebut, wallahu ta'ala a'lam bimuradih, hanya Allah yang mengetahui maksud sesungguhnya daripada firman-Nya tersebut, kurang lebih seperti ini. Jikalau kita melihat rujukan tafsir penjelasan para ulama, bahwa di dalam ayat itu Allah memberikan kabar gembira kepada siapa? Kepada orang-orang yang mengerjakan keimanan, melaksanakan amal saleh. Lahum jannah, bagi mereka akan mendapatkan sorga. Sorga itu gambarannya kayak apa? Tajri min tahtihal anhar. Di dalam sorga itu ada sungai yang mengalir. Masya Allah. Ada keterangan yang lain, sungai di sorga itu bukanlah sungai yang dari air biasa seperti kita. Tetapi sungai di sorga itu ada yang berisi susu, ada yang berisi arak, dan benda-benda yang nikmat lainnya. Masya Allah. Lalu bagi mereka digambarkan di sorga itu lahum azwaj. Bagi mereka itu ada pasangan-pasangannya. Laki-laki berpasangan dengan perempuan, perempuan berpasangan dengan laki-laki di sorga. Betapa indahnya kehidupan di sorga nanti.
Pertanyaannya, perempuan yang bagaimanakah yang bisa masuk ke dalam surga? Wanita yang bagaimanakah yang bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Saudaraku sekalian yang berbahagia, pemirsa, Assalamualaikum Nusantara TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu hadis yang menjelaskan tentang al-mar'atus sauda min ahlil jannah. Yaitu ada seorang wanita yang berkulit hitam legam, tetapi dia dikabarkan oleh Rasulullah SAW termasuk orang yang ahli sorga, termasuk orang yang nanti akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal beliau masih hidup di sejaman dengan Rasulullah SAW. Saudara sekalian yang berbahagia, ketika kemudian kita melihat hadis tersebut, dinyatakan bahwa ada seorang sahabat bertanya kepada sahabat yang lainnya, "Hei, kamu tahu nggak wanita ahli sorga itu yang mana?" Lalu sahabat menjawab, "Tidak tahu." Lalu sahabat itu menyatakan, "Nih, wanita yang itu, yang ditunjuk wanitanya ketika itu dalam hadisnya, ditunjuk wanitanya, tuh wanita yang itu yang bakalan masuk ke dalam sorga." Lalu kemudian sahabat bertanya, "Yang mana?" "Al-mar'atus sauda." Wanita yang kulitnya hitam itu. Diceritakan ketika itu wanita itu mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasulullah, aku ini sakit ya Rasulullah. Aku punya penyakit ayan ya Rasulullah. Tolong berdoa kepada Allah, kepada Rabb engkau ya Rasulullah. Doakan untuk saya ya Rasulullah, agar saya disembuhkan dari penyakit saya ini ya Rasulullah." Lalu kemudian Rasulullah bertanya, "Wahai wanita, apakah engkau mau sorga?" Jawab wanita itu, "Ya, saya mau masuk sorga." "Isbir, sabarlah. Kalau kau sabar, nanti kau masuk dalam sorganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau kau mau sembuh, aku akan berdoa kepada Allah agar kau disembuhkan dari penyakit engkau." Lalu apa yang diminta oleh mar'atus sauda tersebut, oleh wanita yang berkulit hitam tersebut? "Ya Rasulullah, kalau begitu jangan kau minta doa kepada Allah agar aku disembuhkan, tetapi aku tidak masuk surga ya Rasulullah. Kalau begitu doakan saja agar aku kemudian bisa masuk surga. Tetapi jangan sampai ketika aku kemudian kambuh penyakit ayan aku, terbukalah aurat aku ya Rasulullah." Lalu kemudian Rasul mendoakan tersebut, dan dia sabar dengan penyakitnya. Tetapi ketika kemudian dia kambuh penyakitnya tersebut, Allah takdirkan kemudian tidak terbuka auratnya, meskipun dia sedang kambuh penyakit ayan. Subhanallah. Artinya apa saudaraku sekalian? Wanita yang masuk ke dalam surga yang pertama adalah apa? Wanita yang memiliki kesabaran yang luar biasa dalam menghadapi ujian dalam kehidupan ini. Saudaraku sekalian, pemirsa, Assalamualaikum Nusantara TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah sabar. Wanita yang sabar insya Allah adalah wanita yang termasuk daripada penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang banyak wanita yang gak sabar, tapi banyak juga wanita yang sabar. Wanita yang sabar saat suami tidak punya uang, apalagi di zaman yang sedang sulit, ekonomi semakin pailit, semuanya serba sulit. Bahkan kadang-kadang wanita
tidak kuat dengan ujian ekonomi. Banyak ujian ekonominya bagi wanita. Saat wanita itu sabar, nggak dikasih uang sama suami, tetap sabar. Mintalah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Hakikat rizkinya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari manapun, jikalau tidak dari suami, maka dari yang lainnya akan datang rizki kepadanya. Tapi kalau mau minta rizki sama Allah, mintanya sama Allah, tetapi ngomongnya di kuping suami, biar suami tahu kalau misalkan istri nggak punya duit. Ya Allah, saya minta rizki darimu, tapi suami di kupingnya dekat. Masya Allah. Saudaraku sekalian yang berbahagia, inilah kesabaran berbuah sorga. Maka lawannya kesabaran adalah marah. Kalau istri sering marah, kalau perempuan sering marah, bukan sorga tapi neraka. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, la taghdab, jangan kau marah. Kalau kau tidak marah, lakal jannah, niscaya Allah akan disiapkan buat kamu. Saudaraku sekalian yang berbahagia, pemirsa, Assalamualaikum Nusantara TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apalagi kriteria wanita yang bakal masuk surga? Dijelaskan di dalam hadisnya, ini nanti wanita yang bakalan masuk surga, bahkan wanita ini disuruh pilih dari mana, pintu mana saja yang kau mau masuk surga, silahkan pilih, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah SAW menjelaskan, idza shallatil mar'atu khamsah, ketika wanita itu melaksanakan sholat yang 5 waktu. Masya Allah. Kenapa Rasulullah SAW menggambarkan sholat yang 5 waktu? Jaminan untuk seorang wanita itu masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin karena wanita itu ujiannya banyak di dalam sholat. Ada nyusuin anak, ujian buat seorang ibu yang wanita, seorang istri. Ketika kemudian bisa mengatur waktunya antara waktu sholat dengan menyusui anaknya, maka ini akan menjadi terbaik buat wanita itu, predikatnya di hadapan Allah. Tetapi ketika tidak bisa mengaturnya, ini akan buruk. Bisa jadi akan mendatangkan kemurkaan saat kemudian sholatnya dilalaikan. Dan itu Allah hitung. Saudaraku sekalian yang berbahagia, jadi sholat, kadang-kadang datang waktu sholat, ada sinetron. Nonton sinetron, enggak sholat. Harusnya datang sholat, datang waktu sholat. Yang main handphone, matikan. Yang nonton TV, matikan. Yang lagi ngobrol, matikan. Semuanya dimatikan. Bergegas, bersegera untuk menunaikan sholat. Seorang wanita yang menjaga sholat 5 waktunya, kalau bisa berjamaah dan harusnya berjamaah, maka ini dia akan ditempatkan di dalam jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya apa, saudaraku sekalian? Yang berikutnya adalah wasamat syahroha. Dia melaksanakan puasa di bulannya, yaitu adalah bulan Ramadan. Bulan Ramadan, saudaraku sekalian, wanita itu ujian besar juga adalah puasa. Kenapa? Karena setiap bulan dia itu ada rukhsah, yaitu datang bulan. Di ghalibnya biasanya itu adalah seminggu jumlahnya, atau 1 pekan lamanya, 7 hari, dan itu sudah biasa. Tapi terkadang ada wanita yang meremehkannya.
Bahkan ketika kemudian meremehkannya itu, dia tidak sadar dan begitu terbiasa setiap bulan. Padahal dia sudah suci, tetapi dia belum untuk bersih-bersih. Dan ketika dia belum bersih-bersih, berarti itu dihitung suci oleh Allah, tapi dia tidak melaksanakan sholat, dan itu perbuatan yang dosa. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Saudaraku sekalian, ada banyak lagi yang kemudian menjadi kriteria wanita yang akan dimasukkan ke dalam jannahnya Allah, ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang berikutnya? Yang berikutnya adalah wa'ata'at zaujaha. Wanita yang masuk surga adalah wanita yang taat kepada suaminya. Taat kepada suaminya. Suaminya mau berangkat kerja, izinkan. Bahkan bukan hanya diizinkan, didoakan. Jangan suami berangkat kerja, dilarang. Gak usah berangkat kerja. Suami mau ke masjid, laksanakan, silahkan saja. Bahkan disuruh. Itu istri yang solehah, istri yang baik. Jangan dilarang. Ini kadang-kadang suami mau ke masjid subuh-subuh, nggak dikasih. Gak usah ke masjid, masih dingin. Tidur lagi aja. Astagfirullahaladzim. Jangan. Biarkan suami itu, izinkan suami itu. Dengan memberi izin itu, artinya adalah istrinya sangat taat kepada suaminya. Bahkan saudaraku sekalian, insya Allah, kalau misalkan istri kita, kalau misalkan para wanita itu taat kepada suaminya, jangankan diminta, suami tidak diminta pun akan diberikan sesuatu yang dapat menyenangkan istrinya, yang dapat menyenangkan perempuannya. Saudaraku sekalian yang berbahagia, yang terakhir, wanita yang masuk surga adalah wanita yang wahafizat farjaha, wanita yang bisa menjaga kemaluannya. Artinya wanita yang tidak pernah selingkuh oleh siapapun dan sama siapapun. Saudara sekalian yang berbahagia, demikianlah semoga dari hal-hal inilah yang kita ketahui agar wanita-wanita itu bisa masuk surga. Insya Allah kita bisa mengambil pelajarannya. Dan semoga istri-istri kita semuanya, perempuan-perempuan, anak-anak perempuan kita termasuk adalah orang-orang yang min ahlil jannah. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih yang benar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qulil haqqa walau kana murran. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.